Bab 17. Istri untuk sang mafia. Melihat keadaan Arumi begitu karena ulahnya, Max menjadi tak tega. Disebabkan rasa bersalahnya, sebuah kata tak biasa pun meluncur dari bibir ketua mafia yang arogan dan kejam itu. Maaf. Mendengar ucapan singkat dari suaminya, Arumi yang menunjuk langsung mendongakkan wajahnya. Terlihat, pipinya basah akibat sakit yang dia rasakan dalam hatinya. Aku hanya butuh kamu. Di sini, ungkap Max dengan nada yang lebih rendah, serta sorot mata teduh. Arumi pun membalas tatapan itu, sehingga hatinya kembali bergetar. Ia merasakan perasaan yang lebih kuat dan dalam dari sebelumnya. Tapi tadi, Mas terlihat kesakitan. Sehingga Arum takut kalau itu berbahaya. Jelas Arumi menegaskan maksudnya yang tidak bermaksud membantah. Tetaplah di sini. Kamu jangan terlalu khawatir. Hal ini biasa terjadi, jelas Max meyakinkan Arumi. Baiklah, Arum tidak akan kemana-mana. Tapi, tangannya jangan banyak bergerak dulu ya, nanti infusannya macet. Arumi melepas cekalan suaminya secara perlahan dan meletakkan tangan itu di atas kasur. Bagaimana dengan yang ini? Apa masih terasa sakit? Tanya Arumi lagi, seraya menyentuh pelan lengan Max yang berbalut perban. Sudah tidak, hanya kaku saja. Bahkan untuk sekedar menggerakkan jari pun berat. Jelas Max sama sekali tidak melepaskan pandangannya dari wajah istrinya itu. Saat ini, Arumi mengenakan selembar kain berwarna hijau yang ia dapat dari anak buah Max. Kain apa yang kamu gunakan untuk menutupi kepalamu? Tanya Max heran. Ah, ini entahlah, jawab Arumi, seraya mengalihkan pandangannya. Dia takut dengan cara Max menatapnya. Maaf. Aku telah membawamu ke dalam masalah, lirih Max. Sejak bertemu Arumi, dirinya mudah sekali mengatakan kalimat yang belum pernah ia katakan pada orang lain. Bahkan, Max pantang mengucapkannya. Bolehkah? Arum bertanya. Siapa, Mas sebenarnya? Kenapa Mas sampai memiliki musuh yang seperti itu? Cecar Arumi. Kebetulan, Max membahasnya maka dirinya langsung mengungkapkan apa yang sangat mengganggu pikirannya sejak tadi. Jika aku beritahu kamu yang sebenarnya, apakah kamu akan membatalkan pernikahan kita? Tanya Max, sehingga kening Arumi berkerut bingung. Kenapa, Mas bertanya demikian? Kita sudah berikrar di hadapan Allah dan malaikatnya serta Pade dan orang-orang kampung, bahwa kita akan selalu bersama dalam keadaan senang maupun susah. Sejak malam itu, Arumi sudah berjanji dalam hati untuk menerima takdir ini. Dengan kata lain, Arumi sudah siap menerima siapapun. Mas sebenarnya, tutur Arumi panjang lebar. Max menghela napasnya seperti kecewa dengan jawaban Arumi. Tapi dirinya kembali yakin, bahwa perempuan seperti Arumi tidak akan kuat lama-lama ada di sisinya. Kehidupannya keras dan penuh pertarungan bertempat rah. Pagi ini, Arumi terlihat tengah memotong buah kiwi dan meletakkan pada piring kecil. Lalu ia kembali duduk di atas berangkar suaminya, mulai menyuapi pria tampan itu tanpa memandangnya. Arumi saat ini berusaha menetralkan debar jantungnya yang berdetak tak normal sejak tadi. Rasanya malu sekali setiap dia mengingat apa yang sudah dilakukannya semalam. Tetapi, Arumi melakukannya karena tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Cepat atau lambat dirinya pasti akan melakukannya. Daripada
Arumi menyerahkan tugas tersebut pada anak buah Max dan hal itu mendatangkan dosa padanya. Lebih baik Arumi bersusah payah menahan rasa malunya. Arumi berkali-kali mendorong suapan berisi potongan buah pir. Tapi, kenapa pas ditarik garpunya seperti tertahan? Arumi pun memberanikan diri untuk mendongakkan wajahnya. Arumi terperanjat kaget, lantaran Max menggigit ujung garpu tersebut. Garpunya mengenai lidahku. Maaf, lirih, Arumi, meringis penuh penyesalan. Ah, kenapa sampai melukainya, batin Arumi. Cik, kau ini kenapa? Decak Max gemas sekali. Bagaimana tidak salah tusuk, kalau istrinya terus menunduk seperti itu. Arum, permisi mau ke toilet dulu. Arumi segera turun dari kasur kemudian meletakkan piring buah ke atas meja. Hei, hati-hati. Teriak Max tertahan karena melihat Arumi berlari ketika hendak ke toilet. Wanita itu. Max gemas sekali akan tingkah laku Arumi sejak semalam. Sayang saja kedua tangannya belum bisa bebas bergerak. Infus ini menyusahkan saja, omelnya, seorang diri. Brak. Arumi tak kelepasan sehingga menutup pintu kamar mandi dengan cukup keras. Arumi pun memilih bersandar di belakangnya dengan tangan yang memegangi dadanya. Jantungnya berdegup tak beraturan lagi saat ini. Kamu ini kenapa sih, Rum? Monolognya, seraya berkali-kali memukuli kepalanya pelan. Ia malu sekali, sangat malu. Kenapa si Arum bisa seagresif itu semalam? Kalau tahu begini, lebih baik perawat saja yang mengantarnya ke toilet. Tapi nanti Arumi dosa dong. Aduh, gimana sih? Gumamnya bingung. Tak lama dirinya keluar dari toilet dan mendapati deringan suara ponsel yang berasal dari atas nakas di samping berangkar. Rum, ambilkan ponselku itu dan bawa ke sini. Titah Max, yang mau tidak mau selalu menyuruh Arumi sebagai pengganti kedua tangannya dan kakinya. Max, belum bisa bebas bergerak karena luka dalam yang ia terima. Arumi mendekati suaminya dengan menunduk, sebelumnya dia hanya mengangguk kecil tanpa bersuara. Aura ruangan itu jadi berubah sejak semalam. Ingin rasanya Arumi bertanya apa yang terjadi karena raut wajah suaminya berubah semenjak menerima telepon. Brongsek. Sial. Umpat. Max dengan Rahang saling beradu. Astagfirullah, Mas. Kita tidak boleh menggunakan lidah untuk mengumpat. Sebaiknya, Mas mengucapkan istighfar apabila marah atau kecewa, kata Arumi, dengan suaranya yang lembut. Akan tetapi, Max justru memberi tatapan tajam pada Arumi. Sehingga istrinya itu menghela napasnya. Jika biasanya, Max akan menembak siapapun yang berani memberikan kritikan padanya. Tapi, kali ini ketika kata-kata itu keluar dari bibir Arumi, dia tak bisa berbuat apa-apa. Max hanya bisa memejamkan kedua matanya demi meredam emosi. Perhatikan kondisi Mas saat ini. Jangan membebani pikiran terlalu berat dulu. Biarlah para anak buah Mas yang banyak itu mengurusnya, saran Arumi dengan raut penuh kekhawatiran. Dia menyentuh bahu suaminya seraya mengusapnya perlahan. Dia tahu bahwa masalah yang dihadapi suaminya pasti berat. Meskipun Arumi belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dari penjelasan Max semalam, sedikitnya Arumi tahu kalau suaminya ini seorang kriminal kelas kakap. Apakah dia akan setenang ini jika tahu bahwa dirinya lah sasaran utama dari penyerangan kemarin, batin Max. Pria itu membuka matanya tatkala merasakan sentuhan hangat di pundaknya.
Mulai saat ini, kau dalam pengawalan ketat. Jangan sembarangan pergi tanpa penjaga. Ah, tidak. Mulai malam ini kita akan kembali ke mansion dan kamu tidak boleh keluar dari sana apapun yang terjadi. Tegas Max, tak bisa dibantah. Arumi kaget, sehingga tanpa sadar dia membuka mulutnya tak percaya. Benar juga sih, dia juga takut dan trauma bila berjalan seorang diri sekarang. Bayangan kejadian seram kemarin itu, terus menari di kepalanya. Semoga malam nanti tak ada mimpi buruk lagi. Kenapa mereka menginginkan kematianku? Gumam Arumi pelan, akan tetapi masih bisa terdengar jelas oleh Max. Karena kamu, kini telah menjadi bagian dari Black Hawk. Bab 18. Klan mafia terbesar di negeri ini. Tetapi, kamu tenang saja. Takkan kubiarkan siapapun dari mereka menyentuhmu. Sekalipun itu seujung kuku. Max mengatakan kalimat barusan dengan tegas seraya menatap Arumi dengan pandangan penuh arti. Ya Allah, Arumi terima pasangan hidup darimu ini. Walaupun, yang kau berikan adalah seorang mafia. Tolong, selamatkanlah kami. Bimbing Arumi agar dapat membantunya kembali ke jalan yang benar. Jalan yang engkau ridhoi. Kamu bicara apa, Rum? Tegur Max, pada Arumi yang spontan menengadahkan tangannya dengan kedua mata terpejam. Arumi sontak membuka matanya, sehingga tatapan mereka berdua bertabrakan, menelaah sebuah rasa yang telah mengikat hati mereka tanpa disadari. Arum sedang berdoa kepada Allah, Mas. Arumi menjawab dengan jujur apa yang dilakukannya tadi. Siapa? Dia. Saudaramu. Alis Max saling bertaut. Dia berpikir Arumi sedang meminta tolong pada seseorang. Dialah Tuhan kita, Mas. Mendengar jawaban dari Arumi, Max memilih kembali merebahkan tubuhnya lalu memejamkan mata. Max tidak pernah percaya adanya Tuhan. Selama beberapa hari ini, Arumi menemani suaminya. Segala kebutuhan, Max tentu dia yang mengurusnya. Mulai dari makan sampai ketika suaminya itu harus ke kamar mandi serta membersihkan diri. Sengaja, Arumi melakukan itu. Ia memutuskan untuk mengurus semua kebutuhan Max karena mereka berdua harus mulai membangun bonding serta chemistry mulai dari sekarang. Arumi tidak mau jika hubungan mereka hanya berjalan di tempat. Bagaimanapun pernikahan itu bermaksud bukan hanya menyatukan dua hati tetapi juga dua raga dan pikiran. Sehingga, untuk dapat menjalani pernikahan yang sesungguhnya, mereka berdua, Max dan Arumi harus membangun kedekatan perlahan-lahan. Seperti saat ini, Arumi sudah mulai terbiasa dan nyaman ketika Max melihatnya tanpa niqab dan juga himar. Gadis itu juga mulai terbiasa ketika harus menyentuh Max, pada saat mengurusnya. Rum, bisakah kau panggilkan tenaga kesehatan agar mereka mencabut selang menyusahkan ini? Titah Max, pada Arumi yang saat ini tengah menyuapinya makan. Arumi mengangguk dengan senyum, lalu tak lama kemudian seorang perawat wanita datang, dan mulai melepas selang yang menancap di punggung tangan Max. Maaf, kateternya, Ketua, kata perawat itu dengan wajah pias. Karena sontak, Max menatapnya dengan tajam. Biar dia yang melepaskannya. Tunjuk Max ke arah Arumi. Hah? Aku, Arumi tidak bisa meneruskan ucapannya. Mau tak mau ya dirinya harus mau dan bisa. Karena, Max adalah suaminya. Pria itu sebenarnya tak mau siapapun melihat anggota tubuhnya yang tersembunyi.
Karena ini adalah hal memalukan di mana ketika orang lain melihat dan melakukan sesuatu terhadap Pus-4K keramatnya. Akan tetapi, dia harus membiarkan Arumi melakukannya. Karena wanita itu bukan orang lain lagi, melainkan istrinya. Max meringis melihat Arumi menahan nafasnya. Dia tak dapat menutupi debaran dalam dadanya yang berdegup dengan kencang saat ini. Setelah selesai, Arumi segera meminta izin pada suaminya untuk pergi ke toilet. Max tentu saja membiarkan Arumi pergi, karena saat ini dirinya tengah dilanda malu setengah mati. Di balik pintu kamar mandi, Arumi menyeka keringat yang bercucuran di dahinya sambil menetralkan deru napasnya. Selang berapa lama kemudian, terdengar suara pintu yang dibuka. Arumi keluar dengan wajah yang lebih segar ketimbang tadi. Aroma harum sampo menguar dari tubuhnya, gamis sederhana yang melekat di tubuhnya semakin membuatnya terlihat mempesona di mata Max. Max seketika terpesona dengan wajah basah Arumi. Rona alami tanpa polesan make up itu membuatnya terhipnotis sesaat. "Apa ada yang datang lagi kemari?" tanyanya, tanpa sadar bahwa pria di hadapannya tengah memindai wajahnya dengan lekat. "Kenapa? Kamu hanya ingin berdua denganku, Hem?" kulik Max. Masih memandang Arumi dengan intens. "Bukan begitu. Kalau sekiranya tidak ada yang masuk, Arum mau buka himar. Soalnya rambutku masih basah," jelas Arumi, dengan rona merah muda di kedua pipinya. Dia pun melepaskan kerudungnya, membiarkan rambut panjangnya tergerai. Sekujur badannya lengket karena 2 hari tidak mandi. Maka itu, setelah anak buah Max yang bernama Viera itu memberikannya 2 paper bag yang berisikan pakaian serta kerudung baru, maka Arumi langsung membersihkan tubuh serta mengganti bajunya. Siapapun yang akan masuk, pasti akan mengetuk pintu lebih dulu. "Kamu tenang saja," kata Max. Terlihat pria itu duduk dengan tidak nyaman. "Arum, bantu membersihkan tubuh, Mas ya?" tanyanya sumringah. Sekejap kemudian ia membulatkan matanya dan menggeleng cepat. Maksud, Arumi bukan seperti itu. Ini tidaklah seperti yang Mas pikirkan. Aku hanya..." mendadak canggung setelah ia merasa salah bicara. "Memangnya kamu tahu apa yang kupikirkan?" Max mendekatkan wajahnya dengan tatapan yang tak biasa pada Arumi. Hingga wanita yang merupakan istrinya itu semakin kikuk. Arumi pikir, "Mas merasa gatal karena itu. Aku bermaksud membantumu membersihkan badan," jawab Arumi tergagap. Tiba-tiba, Max tertawa kecil. Pria itu sungguh tidak tahan dengan kelakuan polos istrinya. Arumi lantas menatap wajah rupawan di hadapannya ini dengan kening berkerut. "Kenapa tertawa, Mas? Memangnya apa yang lucu?" tanya Arumi heran. Apalagi, baru kali ini dirinya melihat sisi lain dari suaminya. Karena ketika Max tertawa, aura suram pada pria itu seketika sirna tak berbekas. "Kamu itu lucu. Sendirinya menawarkan tapi kamu juga yang menolak secara sepihak." Max meniup wajah Arumi yang melongo hingga mata indah berbulu lentik itu mengedip beberapa kali. Tiada satupun bagian wajah yang tercela dan tak menarik dari istrinya. Kulit wajah yang halus karena terawat, meskipun tak putih. Kulit kuning langsat yang cerah dan tidak kusam lebih enak dilihat dan tidak membosankan. "Lagi pula, aku sama sekali tidak keberatan, bila kamu mengambil keuntungan dariku," ucap Max pelan, karena wajah mereka sangatlah dekat saat ini. Permisi." Seorang juru rawat wanita dan pria masuk tanpa mengetuk pintu.
Arumi buru-buru menyambar himar dan nigopnya. Seketika raut muka mereka menampilkan ekspresi ketakutan. Karena mereka merasa telah hadir di waktu yang tidak tepat. Max sontak memasang muka besinya, dengan aura dingin yang membuat siapapun menggigil kala menatapnya. Sementara, Arumi tersenyum kikuk dan sedikit menjauh. Memberi ruang bagi para perawat itu melakukan tugasnya. Bagaimanapun, Max adalah ketua mereka yang harus diistimewakan dengan fasilitas serba mewah, layaknya hotel bintang 5. Lain kali kalau masuk ketuk pintu dulu. Atau ku lepas tangan kalian dari badan. Ancam Max. Sampai kedua perawat itu gemetaran. Maaf, ketua. Kami hanya ingin membantu Anda untuk membersihkan diri. Ucap si juru rawat. Pria, LOT, dengan suara bergetar. Tidak perlu. Biarkan itu menjadi tugas istriku. Sentak Max membuat ketiga orang di hadapannya termasuk Arumi, terkesiap kaget. Maaf, ketua. Ampunilah kami yang tidak tahu. Biarkan kami menyiapkan alat untuk bersih-bersih saja. Kedua perawat itu menunduk takut karena merasa telah lancang.